hukum fikih yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, berikutnya masih belum masuk ke Al-Fatihah juga, yaitu oleh Ibnu Katsir rahimahullah di sini diawali dengan membahas tafsir al-isti'adzah wa ahkamuha, ya. Tentang tafsir isti'adzah atau ta'awudz. Memang isti'adzah atau ta'awudz ini enggak masuk bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Tapi karena dia dianjurkan setiap memulai membaca Al-Qur'anul Karim, maka dimasukkan pembahasannya dalam tafsir surah Al-Fatihah, ya. Kan surah Al-Fatihah itu dimulai dari basmalah, dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam pembahasan tafsirnya diawali dulu dengan membahas tafsir al-isti'adzah atau sering kita sebut juga dengan ta'awudz, ya. Ta'awudz, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dalam satu redaksi yang lain a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. Nah, dua-duanya sama dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, itu terjemahannya seperti itu. Nah, kita juga dapati dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat yang memerintahkan juga. Sekarang secara perintah dulu, ya. Perintah beristi'adzah, perintah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, ya. Disebutkan diantaranya disebut di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Disebutkan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, ya. Berikanlah maaf dan perintahkanlah pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, apabila engkau digelincirkan atau digoda oleh syaitan dengan satu godaan, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian juga firman Allah yang lain di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-96 dan 97. Nanti kita akan kasih keterangan berikutnya tentang ayat-ayat ini. Semua ayat ini mengandung dua unsur sekaligus. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas makna syaitan itu sendiri, ya. Sehingga kemudian kenapa di sini pertama diperintahkan mengajak yang ma'ruf, lalu berlindung dari godaan syaitan. Sama juga di surah Al-Mu'minun, ya, disebut idfa' billati ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah, ya, dengan yang lebih baik keburukan itu, karena kami lebih mengetahui atas apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dan katakan, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan-syaitan, ya. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari mereka hadir, ya, padaku, artinya menggoda, ya, hadirnya syaitan itu. Ada dua unsur juga disebut di sini, perintah melakukan kebaikan, juga perintah mohon perlindungan dari syaitan, ya. Ayat yang lain, yang ketiga disebut di surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantara engkau dan diantara dia ada permusuhan, itu menjadi teman yang dekat, ya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah mendapatinya kecuali orang-orang yang sabar, artinya bisa melakukan itu. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim, dan tidaklah mendapatinya melainkan mereka yang memiliki bagian yang besar, ya. Kemudian baru wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun,
apabila engkau digoda atau digelincirkan oleh syaitan dengan satu godaan, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ini 3 ayat. Ya, hadhihi 3 ayat laisa lahunna rabi'ah. Ini 3 ayat yang tidak ada yang keempatnya. Jadi hanya 3 ayat ini ya, yang menyebut tentang bagaimana kita bersikap terhadap godaan syaitan. Ya. Tidak ada yang keempat fi makna, dalam secara makna. Ya, jadi ini perintahnya. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 ayat yang memerintahkan untuk beristi'adzah. Lalu kita pahami dulu apa makna syaitan dulu ya. Apa makna syaitan? Jadi sebetulnya saya agak lompat-lompat di tafsir Ibnu Katsir ini. Memang saya urutkan sendiri karena beliau membahasnya juga di awal dari perintah, kemudian ada beberapa hukum, baru definisi. Biasanya definisi dulu. Ya, maka saya dulukan definisi. Katakan as-syaitanu, ya, kita mohon perlindungan dari syaitan. Ya, siapa sih syaitan itu? Makhluk kayak apa? Bentuknya seperti apa? Gitu ya. Jadi syaitan ini wujudnya seperti apa? Sebenarnya as-syaitanu fi lughatil Arab, ya. Kata syaitan itu dalam bahasa Arab mustaqun, itu merupakan bentukan dari min syatona. Dari kata satona idza ba'uda, ya, apabila menjauh. Arti kata satona itu bermakna menjauh atau yang jauh. Ya, jadi kata syaitan itu. Kenapa kata dikatakan syaitan bermakna jauh itu? Idza fahuwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar. Karena yang pertama dari sisi tabiatnya, karakternya dia jauh dari tabiat manusia. Ya. Berikutnya juga wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair, dan jauh dengan kefasikannya dari segala kebaikan. Jadi kata syaitan sendiri itu merupakan satu kata sifat ya, yang bermakna jauh ya. Sehingga dikatakan karena secara tabiat jauh dari tabiat manusia, dan dia jauh dari segala bentuk kebaikan. Gitu. Terus wujudnya bagaimana? Wujud syaitan ini, nah, ini sangat jelas dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112. Ya. Oleh Allah disebutkan, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ya. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh syaitan-syaitan dari kalangan manusia maupun jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang memberikan wahyu. Sebenarnya istilahnya bukan wahyu, tapi disebutkan dengan yuhi, artinya memberikan godaan satu sama lain, zukhrufal qawli, dengan perkataan yang indah, ghurura, yang menipu. Ini kerjaannya syaitan, ya. Jadi di ayat ini jelas disebutkan bahwasanya bentuk syaitan itu ada 2, bisa berupa jin ataupun manusia. Jadi sehingga disebutkan di sini bahwasannya walihada, kata Ibnu Katsir, yusammuna kullu man tamarrada min jinni wa insi wa hayawan syaitanan. Maka dari itu setiap yang berlaku durhaka, ya, tamarroda itu pokoknya bandel ya, baik dari kalangan jin, manusia maupun binatang, itu disebut syaitan ya. Jadi syaitan itu jadi bukan makhluk tersendiri bernama syaitan, tapi makhluknya itu ya wujudnya bisa manusia atau jin, bahkan termasuk binatang ya. Sehingga ada dikatakan al-kalbul aswad syaitan ya, anjing hitam itu syaitan. Ini wujudnya itu ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, ya, ta'awwad billah min syayatinil insi wal jinni. Wahai Abu Dzar,
berlindunglah kepada Allah dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Ya. Faqultu, maka aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, awalil insi syayatin. Duh, apakah syaitan itu juga dari kalangan manusia, atau di kalangan manusia itu juga ada syaitannya? Gitu. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Iya, ya. Jadi jelas dari sini bahwasanya syaitan itu wujudnya bisa jin atau manusia, ya. Jadi maka setiap yang tadi disebutkan kullu man tamarrada, ya, setiap yang berlaku durhaka atau yang menjauhkan dari kebaikan. Jadi kan dari kata syatana itu karena jauh secara tabiatnya dari tabiat manusia dan jauh karena kefasikannya dari segala bentuk kebaikan, ya. Jadi itu. Nah, makanya jelas tadi di ayat-ayat tadi tentang perintah bagaimana mengatasi syaitan. Nah, saya sebut tadi, sekarang kembali ke depan lagi, apa hikmahnya kok tadi digandengkan antara berlaku baik sama berlindung pada Allah, ya, itu. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasannya inilah dua bentuk cara menghalau syaitan, yang wujudnya manusia dan yang wujudnya jin, ya. Kalau syaitan itu wujudnya manusia, tentu tidak cukup kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Tapi harus ditolak, ya, dengan yang lebih baik, gitu, ya. Jadi dengan tindakan konkret, gitu. Maka disebut khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, ya. Jadi ada berikan maaf, berbuatlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Ini sikap-sikap konkret, mengajak yang ma'ruf. Kemudian juga baru berikutnya ke syaitan yang berupa jin. Kalau syaitan berupa jin, nah, maka kita bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, maksudnya ini syaitan dari kalangan jin. Fasta'idz billah innahu sami'un alim. Demikian pula tadi di surah Al-Mu'minun ayat 96 97 diawali dengan bagaimana menolak syaitan dari jenis manusia. Idfa' billati ya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik, ya. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Baru perintah berlindung dari syaitan dari jenis jin. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Demikian pula hampir mirip juga tadi di surat Fussilat, yang sama. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Katsir di sini bahwasanya wa huwa anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ya'muru bil musana'atil aduwwil insi. Allah Ta'ala memerintahkan untuk memperlakukan musuh atau syaitan berupa manusia ini, ya, wal ihsan, dengan melakukan kebaikan ilahi kepadanya, liyaruddahu anhu tab'ahu at-tayyib, untuk mengembalikan tabiatnya yang baik, gitu, ya. Jadi kan itu karena mengajak keburukan, tabiat buruk, maka dengan apa ditolak dengan kebaikan untuk mengembalikan dia kepada tabiat baiknya, al-asal, yang asal, ya, ilal mawaddah, kepada kasih sayang, wal musafah, juga kebaikan. Wa ya'muru bil isti'adzah bihi minal aduwis as-syayatini, ya, dan memerintahkan untuk beristi'adzah, berta'awud dari musuh syayatini, maksudnya ini dari bangsa jin. La mahalata, yang jelas tidak ada cara lain, illa yaqbalu musana'ah wala ihsanan, karena jin ini tidak menerima apa kebaikan, artinya tidak bisa dirayu lah gampangnya, ya. Wala yabtaghi ghayra halaki ibni Adam, dan tidak mencari kecuali kebinasaan anak Adam. Nah, ini penjelasan dari 3 ayat tadi, kenapa kok disebut pertama berlaku baik dulu, menolak dengan kebaikan, kemudian berlindung dari syaitan. Ini merupakan tafsir dari kata syaitan itu sendiri,
bahwasanya bentuknya bisa manusia, juga jin. Sebagaimana juga disebut di surat An-Nas juga ya, disebut qul a'udzu birabbin nas, terusnya sampai terakhir minal jinnati wan nas. Jelas itu kan mohon perlindungan dari syaitan. Tapi terakhir disebut minal jinnati wan nas. Nah, maka sekali lagi bahwasanya ya syaitan ini wujudnya bisa manusia juga. Makanya manusia yang mengajak pada keburukan itu ya disebut syaitan dari kalangan manusia. Ya. Nah, kemudian tentu perlu difahami ya bahwasannya seseorang itu berbuat buruk ya, berbuat buruk tidak hanya karena digoda syaitan ya. Karena dalam jiwa manusia ada namanya hawa nafsu juga. Sebutkan innan nafsa la ammaratum bisu ya. Jiwa itu mendorong berbuat buruk. Atau juga dalam surat Asy-Syams disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di jiwa manusia sendiri sudah ada potensi takwa juga potensi fujur. Jadi nggak semua kemudian nyalain syaitan gitu ya maksudnya begitu. Jadi kalau orang berbuat buruk, jadi ya bisa saja syaitannya nggak goda, tapi dianya sendiri aja yang memang pengen berbuat buruk itu. Karena ya sangat mungkin juga digoda syaitan, sangat mungkin. Tapi jadi bahwasanya potensi berbuat buruk itu kan nggak mesti dari syaitan juga. Gitu. Makanya nggak kemudian semuanya disalahin ke syaitan. Ya. Ini yang penting dipahami. Ya. Jadi termasuk akan sering disampaikan di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu gitu kan. Tapi kalau masih berbuat buruk ya berarti dia sendiri syaitannya gitu ya. Jadi ya hawa nafsunya sendiri ini yang kemudian mendorongnya gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bahwasannya potensi atau seorang itu berbuat buruk ya bisa aja digoda syaitan, tapi kadang nggak digoda pun juga bisa berbuat buruk. Makanya kalau ada sampai ada istilah ya, karena manusianya ini bahkan nggak perlu digoda pun sudah berbuat buruk. Nah, syaitannya minta pensiun dini akhirnya gitu ya. Jadi karena nggak ada kerjaan akhirnya, tapi tetap ada kerjaan ya. Kemudian berikutnya lagi, ini hikmah yang lain ya, perlu dipahami. Kalaupun digoda syaitan, ini penting supaya kalaupun seseorang itu berbuat buruk karena digoda syaitan, itu pun tidak bisa dijadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting dipahami ya. Jadi itu pun tidak bisa dijadikan alibi. Waduh, saya digoda syaitan gitu kan. Itu waktu itu mungkin digoda syaitan saya berbuat maksiat misalnya. Enggak bisa ya. Jadi ternyata itu tidak bisa menyelamatkan dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang bolehlah dia mungkin digoda syaitan, tapi yang memutuskan untuk tergoda dan tidak kan diri dia sendiri. Ya. Syaitannya itu baik berupa jin maupun manusia. Ada manusia ngajak nih, mau berangkat ke masjid, dialangi Allah nongkrong dulu lah, gampang kan ke masjid bisa besok gitu ya. Dan yang memutuskan kita menerima ajakan itu atau tidak kan diri kita. Atau digoda dengan was-was rasa malas, ini syaitan dari jin. Ya. Kemudian atau didorong untuk berbuat maksiat gitu. Kemudian ketika berbuat alasannya digoda syaitan. Loh, godaan itu ada, memang dorongan untuk itu ada, tapi yang memutuskan untuk melakukan atau tidak kan diri kita sendiri. Makanya Allah sebutkan juga dalam surat Ibrahim sangat jelas nih bahwasanya syaitan berlepas diri ya. Disebutkan di dalam surat Ibrahim, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan syaitan berkata saat keputusan diputuskan di hari kiamat, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar, dan aku pun memberikan janji pula tapi aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku ini tidak memiliki kekuatan apapun atas kalian, tapi aku hanya mengajak kalian lalu kalian ikuti aku. Nah, jelas kan?
Jadi aku ini nggak punya kekuatan, kata syaitan, atas diri kalian. Aku hanya mengajak, fastajabtum li, lalu kalian ikuti aku. Apa kata syaitan berikutnya? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian salahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Loh, syaitannya nggak mau disalahin. Ya. Jadi kecil orang yang nyalain syaitan, walaupun syaitan salah. Ya. Tapi kalau orang kemudian jadi alasannya digoda syaitan, gitu ya. Ya tetap yang mengajak keburukan itu akan mendapatkan dosa yang berlipat. Tetapi bukan berarti yang kemudian diajak itu terus lepas tanggung jawab. Kan seringkali ada istilah sederhana, pasti ajakin berbuat buruk, kan saya cuma diajak, ntar dia dosanya yang nanggung, gitu ya. Gitu. Dosanya dia yang nanggung, saya cuma ikut-ikutan. Benar, yang mengajak itu akan mendapat dosa berlipat karena mengajak keburukan. Tetapi itu tidak menjadikan orang yang diajak kemudian gugur hisabnya, dosanya, tidak. Dan ayat semacam ini dalam Al-Quran sangat banyak, ya, tentang bagaimana seorang berlepas diri dari yang mengikutinya, ya. Di surah Al-Baqarah, ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u, dan ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, ya. Atau di surat Saba banyak sekali ya disebut saling berlepas diri, ya. Kemudian termasuk tadi yang saya bacakan di surat salat Isya tadi, akhir Al-Ahzab, gitu ya. Jadi itu juga dengan alasan mengikuti pemuka, mengikuti pemimpinnya, ternyata nggak menyelamatkan juga. Sebutkan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu mengikuti petinggi-petinggi kami, mengikuti pembesar-pembesar kami, fa'adalluna as-sabila, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Faktanya apa? Di ayat sebelumnya disebut mereka ini sedang dibolak-balikkan di neraka. Yauma taqallabu wujuhum finnar. Ketika wajah mereka dibolak-balikkan di neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka mengatakan seandainya dulu kami mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami, semuanya kami ini dulu mengikuti pembesar-pembesar kami, pemuka-pemuka kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Apa hikmah dari ayat-ayat tadi? Gambaran saling menyalahkan di sesama penghuni neraka. Yang Allah tegaskan di surat Shad juga, inna dzalikal haqqun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya ini adalah fenomena yang hak, yang benar, perselisihan, saling menyalahkan sesama penghuni neraka. Itu. Termasuk tadi syaitan sendiri nggak mau disalahin. Ya. Apa hikmahnya? Bahwasanya pertama, kita ini bersikap dengan alasan ikut-ikutan itu tidak menyelamatkan dari hisab. Ya. Tidak kemudian lantas menjadi alibi atau justifikasi yang bisa menyelamatkan atau menggugurkan hukuman. Itu penting. Disitulah kemudian warning, lebih banyak para ulama mengambil hikmah dari sini, yaitu warning agar kita dalam beragama itu tidak karena dasar ikut-ikutan, ya. Jadi harus didasari dengan ilmu, dengan pemahaman. Itu hikmah yang paling penting, bahwasanya kita bersikap, bertindak karena faham, ya. Tentu faham itu kan nggak ujuk-ujuk diem di rumah faham kan dari mana, ujuk-ujuk dia diam terus merasa paham, akhirnya ngaku nabi, repot, ya. Ya paham itu dengan thalabul ilmi, ya. Ada asbab, ada ikhtiar yang dilakukan. Itu. Jadi ini hikmah yang paling penting ya dari itu. Sekali lagi, memang syaitan ini ya namanya syaitan itu menggoda, ya. Tapi tadi yang perlu kita pahami supaya kita ini enggak mengkambing hitamkan syaitan, walaupun memang dia sudah kambing hitam, gitu ya. Itu karena yang perlu kita pahami bahwasannya alasan digoda syaitan itu tidak menggugurkan hisab, ya. Tidak kemudian menjadikan seorang itu terus
dengan alasan digoda syaitan terus lepas tanggung jawab, tidak. Karena syaitannya sendiri juga akan berlepas diri. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian salahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Itu katanya syaitan, ya. Jadi ini sangat penting kita pahami. Dan sekali lagi, ayat yang senada tentang fenomena saling menyalahkan dan saling berlepas diri dalam Al-Quran sangat banyak, ya, yang menunjukkan tadi bahwasannya alasan ikut-ikutan karena diajak itu tidak menyelamatkan dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kemudian kita semakin menyadari pentingnya ilmu itu, pemahaman. Jadi kan, nah, akhirnya pertanyaan berikutnya lah, bagaimana caranya supaya nggak ikut-ikutan, kan begitu? Ya harus punya pemahaman, itu jelas. Harus punya dasar dalam bersikap, itu sangat jelas, ya. Sehingga nggak selalu kemudian ketika ada masalah apa selalu keluhannya kita ini kan sebagai orang awam jadi bingung, gitu kan? Begitu alasannya kan begitu. Nah sekarang dikatakan awam itu biasanya apa? Karena nggak tahu kan? Lah masa awam kok terusan, gitu kan? Jadi nggak belajar itu namanya. Ya. Jadi ya supaya nggak bingung itu ya jangan jadi awam. Supaya nggak awam ya belajar, gitu ya. Supaya kan orang istilah kalau misalnya dikatakan awam tentang komputer berarti nggak ngerti komputer, kan begitu ya. Awam tentang apa otomotif berarti nggak ngerti gitu. Nah, yang kalau istilah kita awam dari agama berarti nggak ngerti. Gitu kan? Tentu saja kalau urusan agama ini ya setidaknya untuk kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim, ya, aktivitas sehari-hari harus kita pahami. Gitu. Sehingga kita ini tidak selalu disibukkan ada bikin sensasi dikit bingung, ya. Kontroversi dikit orang langsung panik. Ya, kita ini sekarang ini waktu umat Islam ini banyak habis hanya untuk mengkanter setiap kontroversi, ya. Habis, nggak produktif akhirnya. Ya. Tapi jamaah makan Allah Subhanahu Wa Taala ini sedikit hikmah, ya. Pelajaran dari tindak tanduk syaitan itu sendiri. Kemudian ada beberapa anjuran, ya. Kita diperintahkan membaca isti'adah. Di antaranya yang jelas dalam firman Allah Surah An-Nahl, yaitu diperintahkan membaca isti'adah itu di setiap kali kita memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Apabila hendak membaca Al-Qur'an, engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi perintah ini ketika mengawali tilawah, ya. Jadi kita mengawali tilawah, setiap kali mengawali itu baca isti'adah. Baik itu di luar salat maupun di dalam salat. Nanti dalam salat itu setelah kita takbiratul ihram baca doa iftitah, sebelum Al-Fatihah itu baca ta'awudz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Jadi yang ada perbedaan pendapat di situ apakah itu dibaca setiap rakaat atau tidak, ya. Yang jelas ada yang menganjurkan di setiap rakaat, ada yang menganjurkan cukup di rakaat pertama saja, ya. Tapi umumnya dilakukan di rakaat pertama saja setelah iftitah, ya. Memang secara hukum dia mustahab, ya. Jumhur mengatakan membaca isti'adah ini adalah mustahab, sunnah, ya. Tapi ada juga sebagian menyatakan wajib. Kenapa? Karena ibaratnya menghindarkan kemaksiatan itu wajib. Kemudian juga menolak godaan syaitan itu wajib, sehingga membaca isti'adah wajib. Ini menurut pendapat yang mewajibkan, ya, analisanya begitu, ya. Karena menolak syaitan ini hukumnya wajib, maka membaca isti'adah atau ta'awudz tadi wajib. Gitu. Jadi ini yang pertama dianjurkan ketika memulai tilawah, ya. Juga disebutkan hikmahnya kenapa kok ketika tilawah
dianjurkan membaca isti'adzah ya. Karena isti'adzah ini ya disebutkan bahwasanya ini untuk membersihkan mulut ya yang mungkin berucap yang tidak benar, yang tidak baik, maka sebelum tilawah ya, itu kemudian beristi'adzah dulu. Mohon perlindungan dari godaan syaitan, itu salah satunya. Taharatul lil fam ya. Juga sebagai pembersih mulut itu sendiri. Di samping juga agar ketika tilawah itu juga tidak diganggu ya, tidak berat ya. Sehingga enggak berat untuk tilawah itu. Kemudian ketentuannya juga kalau tilawah itu dilakukan secara jama'i, misalnya jama'i ini berurutan misalnya ya. Jadi bersambung misalnya ini baca kemudian dilanjutkan. Sebetulnya membaca sepanjang tidak ada jeda itu cukup isti'adzahnya di awal. Ya, yang pertama. Misalnya membaca bersambung masing-masing orang satu halaman misalnya. Itu ketika tidak ada jeda, ya, tidak ada pemisah, maka ketika dibaca awal saja cukup. Walaupun ketika kemudian masing-masing membaca isti'adzah juga tidak masalah. Ya, tapi secara mencukupi sunnahnya itu di awal sudah mencukupi. Itu. Termasuk ketika kita membaca sendiri tilawah, ya, lalu kemudian terputus, ya, kita target misalnya 1 juz, baru dapat berapa lembar gitu terputus karena entah batal atau mau kamar mandi, ya misalnya, maka ketika memulai lagi ya isti'adzah lagi, atau terputus dengan pembicaraan, misalnya, ya, terputus dengan pembicaraan, maka untuk memulai isti'adzah. Jadi intinya dianjurkan setiap memulai atau ketika terputus dengan ucapan atau aktivitas apa yang lain, maka harus dimulai dengan isti'adzah kembali. Ya. Anjuran berikutnya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi dan Nasai dan sebagainya, banyak perawinya. Rasulullah SAW bersabda, "Inni lau'allimu kalimatan." Sungguh aku mau mengajarkan kalimat, satu kalimat, "Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu minal ghadab." Kalau seandainya diucapkan, maka akan menghilangkan apa yang dia dapati dari kemarahan. Jadi menghilangkan kemarahan yang didapati. Faqala ma hiya ya Rasulullah, maka ditanya apa itu ya Rasulullah kalimat itu? Qala yaqulu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz ini juga dianjurkan ketika seorang marah, ya, untuk menghilangkan marah itu. Ya, karena kemarahan ini dari syaitan, maka kemudian saat marah itu dianjurkan untuk membaca isti'adzah untuk menghilangkan kemarahannya. Ini salah satu cara, ya. Di samping ada hadis yang lain juga disebut ketika marah dalam kondisi berdiri maka diperintahkan untuk duduk, gitu ya. Tetap ta'awudz dilakukan, termasuk ada lagi anjuran berwudu juga banyak, ya. Berwudu. Tapi ya kalau yang semua dilakukan insyaallah efektif, ya. Ta'awudz iya, wudu iya. Kemudian ada dari sisi posisi, ya. Kalau marahnya pas berdiri, disuruh duduk. Duduk masih marah juga, disuruh berbaring, ya. Kalau udah berbaring, ya masa iya marah-marah sambil berbaring, gitu kan? Ya. Kalau berbaring masih marah, tengkurap, ya, itu tambahan saya, ya. Jadi ya nggak mungkin tengkurap sambil marah-marah, ya. Nah. Tapi intinya, ya marah ini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dihindarkan, ya. Maka kemudian ada cara-cara menghilangkannya, ya. Sehingga banyak hadis Rasulullah SAW yang menekankan itu, ya, ada bahkan diulang-ulang la taqdab walakal jannah, ya. Jangan marah dan bagimu surga. Ada juga disebutkan dalam hadis yang lain, laisa sadidu bis sar'ah innamas sadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab, ya. Bukanlah orang yang kuat itu yang kuat bertarung, ya, secara fisik, tapi orang yang kuat itu yang bisa menguasai dirinya saat marah. Di Al-Quran juga ada disebutkan salah satu karakter muttaqin
Surah Ali Imran kan disebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marahnya. Gitu. Jadi ada sangat banyak ya ketentuan tentang itu. Nah, salah satu cara menghilangkannya tadi anjuran membaca isti'adzah atau ta'awudz tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di samping juga tentu dalam berbagai kondisi saat orang merasa was-was atau merasa khawatir, takut dan sebagainya, ini juga dianjurkan sebagaimana di ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini makna isti'adzah atau ta'awudz tadi yang tentu sekali lagi pertama ini juga menumbuhkan kewaspadaan pada kita ya, bahwasanya memang syaitan itu memang misinya menggoda, tapi yang perlu difahami bahwasanya setelah menggoda mereka berlepas tangan ya, sehingga tidak bisa disalahkan.